Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada atau UGM yang terdiri dari beberapa guru besar, dosen, dan mahasiswa berkumpul di Baleirung UGM. Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang keluar jalur melalui petisi Bulak Sumur. Didampingi sejumlah guru besar dari berbagai fakultas, Profesor Kuncoro membacakan petisi Bulak Sumur dan menyanyikan himne Gadjah Mada. Kepala Pusat Studi Pancasila UGM yang juga inisiator petisi Bulak Sumur, Agus Wahyudi, menyatakan bahwa pernyataan yang disampaikan di Baleirung merupakan hasil dari dialog para profesor, dosen, dan mahasiswa. Apakah pengaruh atas aksi sejumlah sivitas akademika dalam perpolitikan negeri ini? Apakah petisi dari para intelektual sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika perpolitikan nasional, dan apakah penyelenggaraan negara di berbagai lini dan tingkat telah menyimpang? Untuk membahasnya kita terhubung dengan Direktur Pakta Bung Erwin Permana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Anggi. baik, Bung Erwin? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Dan kali ini tentang keprihatinan sivitas akademika yang mana tidak baiknya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan apakah tujuan petisi tersebut dan apa situasi yang melatar belakangi munculnya seruan-seruan dari sivitas akademika, Bung Erwin? Saya melihat tujuan yang digaungkan oleh beberapa guru besar yang mewakili banyak universitas di Indonesia, sudah 30 universitas Indonesia per hari ini, yang menyatakan sikap berkaitan dengan kondisi negeri. Saya melihat tujuan itu bernuansa baik gitu. Jadi tujuan yang disampaikan oleh para guru besar ini, oleh para guru ini baik karena memang didasari oleh satu semangat untuk memperbaiki kondisi di negeri ini, gitu. Kondisi yang karut marut, kondisi penyelenggaraan negara yang ugal-ugalan, kondisi penegakan hukum yang ugal-ugalan gitu. Ya sebutlah misalnya berkaitan dengan pencalonan wakil presiden Gibran dalam hal ini gitu, yang itu jelas-jelas melakukan semacam sebutlah pembegalan gitu terhadap undang-undang pemilu gitu. Terus kemudian juga belakangan kita menyaksikan bagaimana kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Jokowi dengan bagi-bagi sembako, ya, yang itu kemudian ada tendensi untuk memenangkan 02 di tengah situasi perekonomian yang sekarang ini sulit gitu. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi munculnya aksi-aksi yang digagas oleh para guru besar ini. Oleh karena itu, ini perlu diapresiasi. Kita perlu memberikan eh, ucapan terima kasih yang besar ya kepada para guru besar ini, karena ini mengkonfirmasi bahwa guru besar itu masih hidup. Mereka masih menjadi semacam penyangga-penjaga kampus untuk memastikan bahwa kampus itu tidak runtuh. Sebab bahaya kalau kampus itu membebek kepada kekuasaan. Kalau kampus membebek kepada kekuasaan, itu nggak ada lagi arti integritas kampus itu. Nggak ada lagi penyangga kekuasaan yang berbasiskan kepada konseptual, teoritis, ideologis gitu. Artinya dengan guru besar ini berdiri tegak menyuarakan eh, menyampaikan suara-suara kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, justru ini merupakan sebuah angin segar buat kita yang patut kita syukuri gitu. Nah, kalau rezim kekuasaan merasa tersentil dengan suara ini, ya mestinya didengarkan. Sebab ketika yang ngomong itu adalah guru besar, ingat, guru besar itu merupakan orang dengan capaian intelektual akademisi tertinggi. Itulah guru besar. Ketika guru besar itu ngomong, artinya mereka itu sudah berdasarkan kepada konsep, teori, dan juga wise. Kalau misalnya didengarkan, tujuannya baik kok, ya, nggak bukan tujuannya buruk kok, gitu. Kenapa kemudian seperti resisten, ya, dengan apa yang disuruhkan oleh guru besar? Jadi overall saya ingin katakan bahwa tujuan guru besar ini baik. Anggi, saya kira demikian. Baik, dan apakah ada dampak politis pernyataan para sivitas akademika tersebut, mengingat juga kubu sebelah atau pendukungnya tuh mengatakan ini sudah biasa diciptakan, apalagi bisa jadi untuk mengcounter pihak 02. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Herwin?
pastinya akan berdampak secara politis. Nggak mungkin itu tidak berdampak secara politis gitu. Kenapa? Karena guru besar itu kan bukan partisan. Guru besar itu kan orang yang secara independen itu melakukan semacam penilaian, melakukan validitas ya terhadap jalannya kekuasaan. Dan kalau nggak valid, maka divalidkan dulu oleh dia. Itu kalau nggak akur diakurkan dulu, kalau nggak tepat ditepatkan dulu gitu. Dia berbicara itu atas dasar kesadaran intelektual. Guru besar yang bicara seperti itu. Ketika 02 kemudian menyangka itu, justru statement itulah yang merupakan statement politis jadinya. Adapun yang disampaikan oleh guru besar itu tuh bukan statement politis, itu merupakan statement murni yang lahir dari kegelisahan mereka terhadap terhadap fakta yang ada. Apakah ini akan berdampak politis? Pasti akan berdampak secara politis kepada masyarakat yang saat ini memang dalam iklim-iklim politik gitu. Ini akan menentukan pilihan-pilihan masyarakat yang ini kemudian membuat terutama dari pihak 02 ini merasa seperti terdesak dengan seruan dengan aksi-aksi yang dilakukan ini gitu. Jadi ini apakah akan berpengaruh secara politik? Jelas ini akan membawa dampak terhadap politik. Sekarang sekarang guru besarnya, habis itu guru kecilnya misalnya. Habis itu mahasiswanya, habis itu kemudian kan ke masyarakat. Sebab bagaimanapun mereka ini kan orang-orang yang berpengaruh ini ya 10% di level atas itu, level intelektual ada yang memiliki pengaruh ke bawah, kepada circle-nya, kepada jaringnya, kepada temannya, kepada koleganya, kepada keluarganya. Mereka orang-orang yang memiliki circle yang luas, yang tentu akan berimpak kepada si circle-nya. Satu orang profesor itu tentu impaknya jauh lebih besar dibandingkan dengan satu orang biasa saja. Bayangkan kalau banyak profesor yang menyuarakan satu hal, tentu impak yang diberikan itu jauh lebih besar. Impak apa ya? Tentu impak secara politis. Demikian, Bung. Bung Erwin, dan apakah memang eh, Jokowi beserta seluruh aparatur pemerintahan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan upaya penggerakan serta pemanfaatan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, Bung Erwin. Termasuk tadi salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Ya, itu yang senantiasa kita saksikan gitu sepanjang ya boleh kita katakan sepanjang kekuasaan Pak Jokowi ini. Jadi memang ada upaya-upaya untuk menyalahgunakan kewenangan yang harusnya kekuasaan itu digunakan untuk melayani masyarakat, meningkatkan level hidup, kualitas hidup orang Indonesia gitu, mencerdaskan orang Indonesia gitu. Tapi kan sekarang ini faktanya justru indeks kesejahteraan kita menurun. Ya, pertumbuhan kita, ekonomi kita nggak pernah tumbuh lebih dari 5,2% aja kita tertatih-tatih dan belum lagi kemudian apa kebijakan-kebijakan melahirkan peraturan perundang-undangan yang itu dilakukan dengan sangat sangat arogan gitu tanpa mengikuti kaidah-kaidah membuat undang-undang yang semestinya gitu. Coba misalnya undang Omnibus Law, ya sebelum itu ada lagi undang-undang ITE, ya pada periode pertamanya, yang itu menjadi alat untuk kemudian membuka musuh-musuh politik atau orang-orang yang dicurigai sebagai musuh politik. Sehingga ini kan mematikan orang untuk bicara. Orang bicara sedikit bawahnya takut, ya orang ngumpul sedikit bawaannya takut dicurigai gitu. Apakah seperti ini pengaturan negara yang baik? Tidak. Negara yang baik itu tentu adalah negara yang membuat orang itu nyaman tinggal berekspresi, berbuat dan seterusnya di negara itu. Jadi ada undang-undang dibuat dengan cara yang sangat arogan gitu. Terus kemudian adanya ketimpangan perekonomian yang orang-orang menengah ke atas diberikan fasilitas, berbagai macam privilege, pajak misalnya, ada tax amnesty, ada tax holiday, sedangkan masyarakat kecil tidak mendapatkan apapun kecuali bansos ketika mau masa kampanye seperti sekarang ini, baik pilpres maupun pilkada gitu. Itu yang terjadi. Jadi memang ada upaya-upaya yang penyalahgunaan kekuasaan eh, yang begitu telanjang kita saksikan apalagi belakangan dengan puncaknya itu adalah ketika dilakukan semacam pembegalan di MK itu gitu. Dan juga kemudian belakangan bansos. Jadi memang terjadi yang namanya penyalahgunaan kekuasaan itu. Begitu. Baik, dan terakhir Bung Erwin, segala cemarut karut dan yang tadi Anda sampaikan, apakah sistem demokrasi dan model pemilu yang saat ini mampu mewujudkan iklim politik yang sehat? Saya agak pesimis ya, berharap kepada iklim demokrasi seperti sekarang.
Sebab landasan demokrasi itu kan tidak memiliki satu landasan yang ajak, satu landasan yang pasti. Semuanya bisa berubah. Ya, semuanya itu berubah tanpa satu pedoman yang pasti dalam demokrasi. Kita mau pedoman kepada apa? Kepada etika. Etika menurut satu orang beda kok menurut orang yang lain. Kita katakan misalnya, ya Gibran, Anda telah melanggar etis dengan Anda digolkan di MK. Dia bilang nggak, justru ini sangat etis sekali. Bagaimana tidak etis memberikan kesempatan kepada anak muda yang selama ini anak muda yang pernah nyalon kan? Etis ini, jadi etis gitu. Jadi etis itu menjadi sangat absurd sekali. Etika saja itu menjadi sangat absurd, ya menjadi sangat relatif. Gak ada satu kebenaran yang pasti. Oleh karena itu kita tidak bisa berharap apa-apa. Kita nggak tahu mana yang benar, yang salah akhirnya gitu. Ya yang benar menjadi salah, itu yang salah bisa menjadi benar. Contoh misalnya kita sebagai orang mukmin, LGBT itu nggak boleh. Dalam demokrasi boleh nggak? Boleh, mana negara-negara demokrasi yang melarang LGBT? LGBT itu menjadi boleh. Judi boleh nggak? Ya boleh kalau semua orang setuju. Ya, apalagi minum minuman keras boleh nggak? Ya boleh juga gitu. Nah ini tidak memiliki satu landasan yang pasti kalau dalam demokrasi itu boleh kalau semua orang menyatakan boleh. Beda kalau misalnya kita memakai satu pedoman, misalnya katakanlah misalnya sebagai Muslim kita berpedoman kepada Islam. Islam itu memiliki pedoman yang pasti dan semua orang bisa pelajari. Siapapun orang asal dia bisa baca, asal dia punya akal. Muslim ataupun non Muslim gitu. Ketika dia berpedoman kepada Islam, maka dia memiliki satu pedoman yang pasti dalam kehidupan. Cukup dia berpedoman kepada itu saja, maka dia mengetahui, oh saya sedang melakukan tidak adil. Semua orang tahu bahwa dia tidak dilakukan dengan tidak adil. Sekarang kita kan sulit mencari ketidakadilan. Tidak adil menurut kita, adil menurut penguasa. Oh itu sangat berkeadilan itu menaruh anak muda sebagai sebagai cawapres. Sangat berkeadilan ketika sekarang ini kita bagi-bagi bansos gitu. Jadi nggak ada satu landasan yang pasti. Akhirnya dalam demokrasi itu yang berkuasa siapa? Yang berkuasa adalah mereka yang punya kuasa. Ya, yang berkuasa itu adalah ya mereka yang segelintir orang yang terjadi justru tirani minoritas atas mayoritas. Jadi sangat pesimis. Kita berharap keadilan, kebaikan, berharap segala macam terhadap demokrasi. Justru demokrasi lah selama ini membuat kita menjadi carut marut. Nah, mestinya hal yang tipis seperti ini mestinya harus menjadi satu kesadaran bersama, walaupun sulit meyakinkan. Ya sebutlah misalnya meyakinkan banyak orang, ya. Seperti misalnya gerakan-gerakan yang dibangun oleh orang-orang tua, oleh orang-orang terhormat, profesor itu gitu. Itu luar biasa semangatnya. Hanya saja kemudian seruannya adalah kembali kepada demokrasi lagi. Padahal demokrasi itu kemudian membuat kita selama ini sudah babak belur ini. Ya mestinya pada konteks seperti itu, ketika ada masalah ini diakibatkan oleh demokrasi, tentu solusinya tidak dilarikan ke situ lagi. Kita harus berpikir out of the box. Ya, kita harus menghadirkan solusi-solusi yang lebih out of the box gitu. Di luar mencari solusi alternatif yang lebih baik dari yang ada yang kita ini babak belur. Apa itu ya? Apalagi kalau bukan Islam. Sudah terbukti kok dalam sejarah. Ada juga landasan-landasan normatif, landasan-landasan teologi sangat kuat sekali. Yang kalau misalnya kita menyampaikan narasi-narasi ini kepada publik, ya tentu getarannya akan lain. Coba misal para profesor-profesor menyatakan bahwa sekarang ini kita telah babak belur akibat penerapan demokrasi. Karena itu saat ini kami menimbang, kami saat ini sudah jengah dengan penerapan demokrasi. Kami menginginkan penerapan Islam di negeri ini menuju Indonesia yang penuh dengan berkah di seluruh lini kehidupan. Dan lain, rasanya akan lain, getarannya akan lain, akan jauh lebih dahsyat gitu. Dan jauh lebih menjanjikan secara pasti kehidupan yang semacam itu. Demikian saya kira, Bung. Baik, jazakallah Bung Erwin. Mudah-mudahan seluruh yang tadi kita sampaikan didengar oleh para sivitas tentunya akademika yang tadi juga guru besar, profesor, juga bukan hanya kembali ke demokrasi lagi, tapi tadi yang Anda sampaikan. Jazakallah sekali lagi Bung Erwin. Mudah-mudahan Bung Erwin senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilhava News yang dihormati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.